Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, pasti pernah kita itu memiliki rasa kagum. Rasa kagum itu muncul bisa karena keindahan, karena kebesaran, kemampuan, atau pokoknya sesuatu yang menurut kita itu wow untuk kita. Misal dari sisi-sisi kesempurnaan yang lainnya. Nah, kemudian dari rasa kagum itu akan muncul pujian. Misalnya, dia orangnya cerdas, iya tadi barangnya cantik, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, sebenarnya kepada siapakah pujian-pujian itu seharusnya kita tujukan? Ya, tidak lain dan tidak bukan, pujian-pujian itu seharusnya kita tujukan kepada Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nah, di dalam Islam, rasa kagum itu biasa kita sebut dengan syukur, yaitu memuji Dia yang memberi nikmat atas kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan kepada kita. Nggak akan pernah habis kalau kita itu membahas tentang nikmat Allah kepada kita, karena saking banyaknya nggak bisa kita list, nggak bisa kita sebutin. Kita ambil contoh misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, bangun tidur gitu. Ketika kita bangun tidur, malamnya kita, ya Allah, aku nanti mau bangun jam 2, mau bangun jam 1, mau sholat tahajud, habis itu murojaah dan lain sebagainya. Tapi ternyata, wallahu a'lam, ternyata Allah membangunkan kita justru di mepet subuh gitu. Udah mepet subuh, dibangunin teman lagi. Itu gimana biasa yang terjadi? Sebel. Bisa sebel, udah mepet subuh, belum sholat gini, mesti nanti antrian mandi panjang dan lain sebagainya. Padahal alangkah baiknya, yang pertama kali kita lakukan setelah bangun tidur itu berdoa. Berdoa, bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita dibangunkan oleh Allah, ketika kita dibangunin teman kita itu, meski pada waktu yang menurut kita itu telat, ya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, itu adalah tanda bahwa Allah masih menghendaki kita untuk bangun. Allah masih menghendaki kita untuk membuka mata, menikmati hari, menjalani hari, meski dengan masalah-masalah yang rasanya begitulah. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika kita bangun tidur dengan bersyukur dan bangun tidur kita ngedumel, ngeluh, itu beda rasanya. Kalau kita bangun itu mengeluh, itu kita menjalani hari itu bawaannya gimana gitu, berat bawaannya tuh kayak gitulah. Tapi ketika kita mengawali hari itu dengan bersyukur, maka insya Allah itu akan muncul keridhaan. Oh ya udah, nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa tadi masih telat-telat, mungkin besok Allah bangunin lebih awal kayak gitu. Kita ridho dengan kehendak Allah kayak gitu. Terus contoh kedua di bulan Ramadan ini gitu. Di Ramadan ini bersyukurlah kita. Kenapa? Kita masih diizinkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan berkahnya Ramadan, berpuasa bareng teman-teman dan lain sebagainya. Padahal yang dari mungkin di Ramadan sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, atau bahkan baru beberapa menit yang lalu kita bermaksiat kepada Allah, tapi kita masih Allah izinkan hidup sampai buka, menikmati buka dengan orang-orang, dengan teman-teman kita yang lain gitu. Itu satu kenikmatan, kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah ngasih kesempatan kita untuk memperbaiki gitu. Kalaupun ketika kita memperbaiki diri itu belum maksimal, atau kita masih kembali kebiasaan kita sebelumnya, tapi tetap bersyukur. Kenapa? Karena dari di awal kita sudah berniat baik gitu. Kita berniat memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kita demi ridhonya Allah. Itu adalah niat baik itu salah satu bentuk anugerah dari Allah yang enggak semua orang itu mendapatkan kayak gitu. Dan lagi di saat kita diuji dengan diambilnya salah satu nikmat, entah nikmat sehat, nikmat pengetahuan, kemampuan, nikmat hafalan, nikmat apapun itu, sebenarnya tujuan Allah cuma satu, mengetes sudahkah kita bersyukur, atau seberapa besarkah sebenarnya rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah itu. Karena barangkali ada saja sikap kita yang salah dalam menanggapi nikmat dari Allah tersebut. Oleh karena itu teman-teman,
nasihat untuk kita semua, kun abdan syakuran. Jadilah hamba-hamba yang bersyukur. Karena apa? Karena orang yang bersyukur itu adalah orang hebat dan derajatnya juga tinggi, mulia. Karena mereka itu mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian, dari setiap peristiwa yang Allah timpakan kepada kita. Itu tandanya bahwa salah satu keistimewaan dari manusia, ya salah satu keistimewaan diciptakan manusia adalah diberi akal. Akal dia bekerja lebih cepat mencari, menangkap sesuatu yang bisa dia ambil, yang bisa dia syukuri daripada apa yang dia keluhkan. Yang terakhir, tetap bersyukur dan bersabar karena sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan, menimpakan, memberikan sesuatu kepada kita itu kecuali ada kebaikan-kebaikan di sana. Mungkin sekian sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Nastaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal.